Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Rahman Malik, salah satu staf pengajar program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Teman-teman semuanya, kali ini dalam video ini kita akan membahas tentang pengantar pemikiran kritik sosiologi. Sebelumnya, teman-teman pernah mendengar nggak pemikiran kritik sosiologi itu apa? Apa itu teori kritik? Teori kritik sebagian besar terdiri dari kritik atas berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual, ya, termasuk di dalamnya budaya, ekonomi, sosial, dan kehidupan modern lainnya. Tujuan utama adalah mengungkap hakikat dan sifat masyarakat secara lebih akurat. Nah, itu kira-kira teman-teman apa yang dimaksud dengan teori kritik itu sendiri. Teman sudah paham apa yang dimaksud dengan teori kritis? Saya rasa sudah paham. Selanjutnya kita akan membahas sejarah teori kritis. Teori kritis didirikan oleh Felix Ossewell pada 3 Februari 1923. Didukung oleh para intelektual Marxis atau yang kita kenal dengan sekarang intelektual kiri. Kajiannya bersifat interdisipliner, multidisipliner, serta pemikirannya variatif dan beragam. Awalnya, kelompok teori kritis sangat kental pengaruhnya dengan pemikiran Marxisme. Namun, lambat laun, ternyata mereka mulai meninggalkan sejumlah asumsi Marx yang sudah tidak lagi memadai untuk mengungkapkan sifat masyarakat secara akurat. Sehingga bagi mereka perlu dikembangkan lagi lebih lanjut secara kontemporer. Ya, kelompok teori kritis ini lahir di Jerman, tepatnya di kota Frankfurt atau yang kita kenal dengan mazhab Frankfurt. Pemikirannya menyebar luas tidak hanya di Eropa, melainkan sampai ke daratan Amerika bahkan Asia. Pemikiran mazhab Frankfurt bersifat emansipatoris, membebaskan manusia dari kebelengguan dan mampu membentuk dirinya sendiri. Marxis berbasis pada gerakan buruh, sedangkan neo-Marxis adalah gerakan intelektual. Nah, itulah ciri-ciri gerakan dari teori kritis. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa memahaminya? Selanjutnya, teori kritis atau yang kita kenal dengan mazhab Frankfurt memunculkan banyak tokoh dan lintas generasi. Dihimpun dari berbagai sumber, ada 3 generasi kelompok di dalam mazhab Frankfurt ini. Yang pertama, atau yang kita kenal dengan generasi pertama, itu tokoh-tokohnya meliputi Theodor Adorno, Walter Benjamin, Mark Horkheimer, Erich Fromm, dan Herbert Marcuse. Pada generasi kedua, kita mengenal tokoh-tokoh seperti Jürgen Habermas, Albrecht Welmer, Oskar Nagel, Klaus Hoff, dan Karl Otto Appel. Dan di generasi ketiga, kita kenal dengan tokoh Axel Honneth. Jadi sampai sini kita bisa melihat bahwa mazhab Frankfurt itu terdiri dari 3 generasi. Nah, bagaimana sih pengaruh filsafatnya Kant, Hegel, dan Marx dalam teori kritis ini? Ya, pengaruh filsafat Jerman sangat kental dengan teori kritis mazhab Frankfurt. Teori kritis menolak pandangan positivisme. Teori kritis menolak pandangan yang bersifat netral, kaku, dan ahistoris. Sebaliknya, teori kritis memandang ilmu pengetahuan itu tidaklah bebas nilai atau memiliki kepentingan dan historis, punya sejarah yang konkret. Selain kritis terhadap pandangan positivisme, teori kritis juga sangat kritik terhadap pandangan yang melahirkan mereka sendiri, yakni pandangan para filsuf Jerman sebelumnya, Kant, Hegel, dan Marx. Nah, sifat dari teori kritis yaitu adalah bersifat emansipatoris, membebaskan manusia dari belenggu-belenggu struktur yang represif. Teman-teman, sampai di sini kita dapat mengerti bahwa teori kritik ini adalah tujuan utamanya adalah mengkritik segala dominasi struktur yang membelenggu masyarakat modern pada saat itu. Saya harap pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita, terutama para mahasiswa sosiologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa
kita masih asing mendengar teori kritik dan postmodern. Setelah mendengar pembelajaran ini, saya harap semuanya kita menjadi lebih mudah mengerti mengenai pandangan teori kritik postmodern. Oke teman-teman, sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Salam semangat untuk kita semua mahasiswa.